Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa DBS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang pemuda yang jujur dan juga berani. Di suatu kerajaan ada seorang raja yang sudah sangat tua. Dia ingin mengganti kepemimpinannya, tapi tidak diambil dari anak keturunannya. Dia mengambil dari pemuda-pemuda dari kerajaan, dari wilayahnya tersebut. Nah, kemudian raja itu mengumpulkan semua pemuda dari desanya itu. Kemudian diberikan olehnya biji dan pot untuk ditanam. Kemudian berkata, semuanya aku akan melakukan pemilihan untuk mencari raja barunya. Kalian tanamlah biji ini dan datanglah 1 tahun ke depan dan bawalah tanaman yang telah tumbuh itu. Dan yang tanaman yang paling bagus, dialah yang akan aku pilih menjadi penerus selanjutnya. Kemudian di situ ada seorang pemuda bernama Badu. Badu sangat antusias. Kemudian pulang dan menanam dan meletakkannya di rumahnya dengan dirawat sangat-sangat rutin. Sebulan berlalu tidak ada perubahan. Tidak ada tanaman yang tumbuh dari biji tersebut. Sebulan berlalu, 6 bulan berlalu juga, belum sama sekali tidak ada tumbuhan yang muncul. Pemuda-pemuda lainnya menceritakan tentang tanaman mereka yang sangat indah, tumbuh, mekar, dan lain sebagainya. Badu hanya diam dan masih tetap menunggu. 1 tahun berlalu, akhirnya waktu itu pun tiba. Semua pemuda berkumpul di aula untuk menunjukkan hasil tanamannya tersebut kepada sang raja. Kemudian raja memujinya, betapa indahnya tanaman-tanaman kalian. Kemudian Badu di rumah masih tidak ingin berangkat karena malu tanamannya itu tidak tumbuh sama sekali. Tidak ada tanaman yang tumbuh sedikit pun dari biji yang dia tanam. Kemudian ibunya menguatkannya. Akhirnya Badu berangkat ke aula dengan membawa pot yang masih kosong, tidak ada tanaman sama sekali. Kemudian raja melihat ada seorang pemuda datang dengan pot yang masih kosong, pot dengan tanah yang tidak ada tumbuhan di situ. Kemudian tanah memanggilnya, "Wahai pemuda yang di belakang sana, tolong maju ke depan." Kemudian Badu maju dengan, waduh, gimana, apakah aku akan dibunuh? Dengan tambah ricuh sekali, pemuda-pemuda lain mengejeknya. Kemudian raja berteriak, "Diamlah, dialah yang akan menjadi raja selanjutnya." Loh. Kemudian ada salah satu pemuda yang bertanya, "Bukankah itu tidak ada tanaman yang tumbuh sama sekali di potnya? Bagaimana dia menjadi raja selanjutnya?" Kemudian raja melanjutkan ucapannya, "Karena setahun yang lalu aku memberikan kepada kalian biji untuk ditanam, biji yang telah aku masak, dan tidak akan bisa tumbuh lagi. Kemudian kalian datang kemari membawa pot yang berisi tanaman dengan berbagai macam bentuk. Kalian pasti sudah mengganti biji tersebut. Jadi, sedangkan pemuda ini potnya ini tidak ada
tidak ditumbuhi sama sekali tanaman di dalamnya, di pot tersebut. Tidak ada tanaman di pot tersebut. Artinya dia tidak mengganti. Dan dialah yang akan menjadi penerus raja selanjutnya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah jujur itu sangat penting. Untuk mendapatkan sesuatu hal yang besar, kita harus dimulai dari yang jujur. Kita harus memulainya dari sebuah kejujuran. Kita tidak boleh berbohong untuk mendapatkan sesuatu hal yang besar itu. Tidak hanya sesuatu hal yang besar itu, melainkan juga hal-hal yang sepele kita harus mengedepankan ke sebuah kejujuran. Kita berperilaku jujur, kita sama seperti meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Dan dengan kita meneladani sifat Nabi Muhammad SAW, semoga kita akan dicap sebagai umatnya dan akan diberi syafaat di akhirat kelak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.